Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suara Anda terdengar jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillah, kita mulai insyaAllah ta'ala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para ikhwah sekalian, al-asatidhah dan para ustazat sekalian yang Allah muliakan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan talibul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala suara terdengar jelas. Sudah jelas sekarang ya? Alhamdulillah. Nah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya dan keistiqamahan untuk selalu menuntut ilmu yang merupakan sebaik-baik amal setelah apa yang Allah wajibkan kepada kita. Naam, para ikhwah sekalian, al-asatidhah dan al-ustazat. Kita akan lanjutkan insyaallah materi kita yang berkenaan dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kita masuk pasal yang terakhir dari bab yang keempat. Naam, pasal yang terakhir dari bab yang keempat. Baik, kita mulai insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikh awwal an-nahari li hadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hendaknya atau seyogianya seorang murid, ya, dia belajar kepada gurunya di waktu pagi. Nah, jadi dia berusaha untuk apa? Untuk belajar atau bertalaqi kepada gurunya di waktu pagi. Nah, jadi kita coba janjian dulu sama seorang guru yang kita belajar dengannya, kita minta waktu paginya. Kecuali kalau tidak memungkinkan, maka kita menunggu waktu yang pasti dari guru kita. Bukan kita memaksakan guru kita,
Tapi kita berharap mengejar keutamaan yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu paginya. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi an yuhafidha ala qira'ati mahfudhihi wa yanbaghi alla yu'thira bi nawbatihi ghayrah fa innal ithara bil qurabi makruh بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. Naam. Dan hendaknya seorang murid dia menjaga untuk mengulang hafalannya. Naam, dan tidak apa? Wa yanbaghi alla yu'thira bi naubatihi ghairah. Dan hendaknya dia itu fokus pada apa yang sudah dia hafal, jangan fokus pada hal yang lainnya. Naam, jadi para ikhwah sekalian, urgensi betul kita ini untuk mengulang, untuk murajaah. Dan itulah bentuk kesetiaan kita kepada Al-Quran. Atau kesetiaan kita dengan ilmu, yaitu dengan murajaah. Jadi tolak ukur seseorang itu bukan dia hebat bisa menghafal ini, menghafal itu. Enggak. Tapi kita lihat dari kesetiaan dia. Istiqamahnya dia menjaga hafalan yang dia hafal. Nah, ini penting sekali. Betapa banyak kita ini berambisi untuk menghafalkan Al-Quran, terutama Al-Quran, tapi ternyata tidak punya ambisi yang sama untuk menjaga hafalan tersebut. Ini sangat miris. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan poin pentingnya, bagaimana pentingnya menjaga hafalan Al-Quran. Ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sudah sabdakan bahwa wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Ya. Demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya. Bahwa Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibilil mu'allaqah. Hafalan Quran kita ini diilustrasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Seekor unta yang lepas dari ikatannya. Ketika seseorang tidak mengikat dengan kencang, maka unta itu akan segera pergi darinya. Nah, ini penting sekali. Maka para ulama telah sebutkan yang namanya hafalan itu yang melekat. Ya. Sebagaimana para ulama sebutkan, di antaranya adalah Syekh Abdul Razzaq As-San'ani. Beliau pernah mengatakan, "Kullu hifdhin la yadkhul ma'aka al-hammam fala ta'uddah." Setiap ilmu, ini menarik. Setiap ilmu yang tidak bisa engkau bawa ke dalam hammam, ke toilet, maka jangan hitung itu sebagai ilmu. Menunjukkan bukan hanya sekedar hafal, tapi yang mutqin itulah yang bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Nah, ini penting sekali al-asatidzah sekalian. Jadi seseorang itu bukan hanya punya target menghafal, menambah, tapi yang harus dia pikirkan bagaimana menjaga apa yang sudah dihafal. Nah, inilah bentuk kesetiaan dia kepada Al-Quran. Ini sangat penting sekali. Nah, walaupun kita katakan bukan harus mutqin, tapi paling tidak dia punya waktu untuk apa? Untuk terus merajaah,
dia jadikan wirid dia sebagaimana dia wirid pagi petang yang dia tidak pernah tinggalkan. Nah, baik. Fa innal ithara bil qurbi makruhun bi khilafin al-ithar bi huduzin nufus fa innahu mahbub. Kemudian apa? Dia tidak boleh mendahulukan orang lain ketika tiba gilirannya. Karena mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Nah, berbeda dengan mendahulukan dalam hal kepentingan pribadi yang merupakan sikap yang mahbub, yang dicintai. Nah, jadi ketika seseorang konteksnya adalah ibadah, maka mendahulukan orang lain itu adalah kesalahan, makruh. Al-Imam An-Nawawi sebutkan ini adalah perbuatan yang tercela. Nah, seperti kalau misalnya kita dalam kegiatan hari-hari bersedekah, mendahulukan orang ini salah. Atau misalnya di dalam sholat, khususnya para laki-laki, mendahulukan orang dalam masuk atau mengisi saf terdepan, ini makruh. Nggak boleh. Harus kita yang duluan maju. Nah, bukan mempersilahkan orang untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak dari kita. Nah, begitu juga konteks ini dalam halaqah Al-Quran. Yang mana kalau sudah giliran kita untuk maju, kita duluan maju. Jangan nunggu orang lain. Atau kita mendahulukan orang lain. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan kita bersama. Kecuali fa in ra'a asy-syaikhul maslahata fil ithari fi ba'd al-awqat li ma'nan syar'i fa asyara 'alaihi bidzalika imtithala amrah. Dan tapi jika menurut dia, ya, guru memiliki pertimbangan yang lain, nah, yang ada maslahat, maka ini dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tapi dengan catatan dalam konteks syar'i, ada misalnya hal tertentu yang memang itu menjadi maslahat, maka kita dahulukan orang lain. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Nah, kita ini di Indonesia punya kultur yang Masya Allah, luar biasa, indah. Suka memuliakan orang yang lebih tua, suka memuliakan para guru, begitu ya. Nah, suka memuliakan beberapa tingkatan dari dia, misalnya dia kepala desa ataupun punya jabatan yang lebih tinggi. Maka seringkali kita ini suka memuliakan orang-orang seperti ini. Padahal, nah, kalau kita berbicara dalam konteks ibadah, nggak boleh mendahulukan orang lain. Kita bukan konteksnya dalam urusan dunia. Bukan dalam urusan dunia. Nah, ini sekali lagi kita berbicara dalam urusan agama. Khususnya dalam sholat, merapatkan shaf, jangan dahulukan orang lain. Kita yang butuh pahala untuk itu. Seperti sedekah misalnya. Jangan dahulukan orang lain. Kita yang dahulu untuk melakukan itu. Atau kebaikan-kebaikan yang harus disegerakan. Nah, ini perlu diperhatikan bersama. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkadu al-wasiyyatu bihi alla yahsuda atau alla yahsida ahadan min rufqatihi aw ghairihim ala fadilatin razaqahu Allah iyyaha wa alla yu'jaba bima hassalahu wa qad qaddamna idaha hadza fi adab asy-syaikh. Nah, di antara yang wajib diperhatikan dan ini sering diwasiatkan oleh sebagian guru kita, bahwa seseorang tidak boleh merasa atau tidak boleh hasad kepada teman seperjuangannya atau dengan orang-orang yang lain.
atau dengan teman-teman yang mungkin ikut bersama belajar dengan dia. Nggak boleh kita ini hasad. Nah, kecuali hasad yang dibolehkan, yang disebut dengan ghibthah, yaitu hasad kepada orang yang punya Al-Quran dan hasad dengan orang yang memiliki harta yang dermawan. Atau hasad tadi apa, dengan orang yang Allah berikan Al-Quran lalu dia amalkan. Nah, ini boleh. Tapi untuk hasad selain itu, seseorang tidak boleh hasad kepada saudaranya. Nah, khususnya dalam urusan-urusan dunia. Baik kalau teman kita memiliki kelebihan fisik, kelebihan harta, ataupun yang lainnya dalam urusan duniawi, maka kita ini sebagai ahlul Quran, seorang pengemban Al-Quran, pelajar Al-Quran, nggak boleh seseorang itu hasad kepada saudaranya atau kepada temannya. Nah, ala fadilatin razaqahu Allah iyyaha wa alla yu'jaba bima hassalah faqad qaddamna idaha hadha fi adab asy-syaikh. Dan juga seseorang perlu melihat bahwa karunia yang Allah berikan kepada dia tentunya sudah sangat banyak. Nah, jadi nggak perlu kita ini iri dengan orang lain. Kenapa? Karena Allah sudah berikan rezeki kepada kita. Wa alla yu'jaba bima hassala. Begitu juga kita nggak boleh ujub, merasa bangga diri dengan dirinya. Dan ini telah dijelaskan dengan gamblang kata Imam Nawawi, yaitu pada adab-adab seorang guru. Nah, ahibbati fillah, para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, hasad itu sebagaimana yang telah kita sampaikan, tamanni zawalun ni'mah an ghairihi. Dia itu berharap nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Itu hasad. Ini penyakit hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah firmankan di surah An-Nisa, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Jadi para ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara orang-orang yang suka hasad itu, dia akan kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pernah bersyukur dan dia lupa berdoa kepada Allah. Bagaimana Allah firmankan, ya, janganlah kalian itu menginginkan apa yang sudah Allah karuniakan kepada sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Seorang laki-laki akan mendapatkan bagiannya, seorang perempuan juga akan dapat bagiannya. Jadi maksudnya rezeki itu nggak akan pernah tertukar, ikhwah sekalian. Rezeki nggak akan pernah tertukar. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sesuai dengan kadarnya. Dan Allah nggak akan pernah salah alamat untuk memberikan rezeki kepada seseorang. Nah, tinggal kita ini banyak-banyak bersyukur yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda. Nah, fokuslah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, penyakit hasad. Penyakit hasad dalam dunia ilmu sangatlah banyak, bukan hanya urusan dunia. Ini penyakit yang perlu kita hati-hati, ikhwah sekalian. Ini penyakit yang akan menggagalkan seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, selain hasad ujub, merasa bangga dengan dirinya.
Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah sabdakan, salasu muhlikatin, ada 3 yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta'un, yaitu rasa pelit yang dia turuti, wa hawan muttaba', kemudian hawa nafsu yang dia ikuti, kemudian yang ketiga al-ujubu atau al-ujubul mar'i binafsihi, yaitu ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ini 3 perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama, rasa pelit yang dia turuti, hawa nafsu yang dia turuti, kemudian apa? Ujub terhadap dirinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, illam takunu tuznibu khashitu alaikum al-ujbu, kata Nabi. Ketika kalian ini sudah nggak pernah dosa, jadi ketika orang itu sudah menjadi orang yang saleh, yang lebih aku takutkan ketika kita ini nggak punya dosa, apa? Ujub terhadap dirinya. Jadi ternyata ujub ini akan merasuki, atau ujub ini tidaklah merasuki kecuali orang-orang yang saleh. Orang-orang yang hebat. Sehingga dia melahirkan riya, melahirkan sum'ah. Maka perhatikan ini para ikhwah dan asatidzah sekalian. Sekali lagi, ujub itu akan mengenai orang-orang yang saleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam katakan. Jadi ketika kita ini sudah nggak punya dosa, kita anggap diri kita ini sudah suci, maka di saat itulah kita kena penyakit ujub. Nas'alullah at-taufiq. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ujub seringkali mengenai para penuntut ilmu. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya saleh. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan. Wa tariquhu fi nafyi al-ujub. Nah, Al-Imam An-Nawawi ingin memberikan tips agar seseorang itu tidak ujub dan tidak hasad. An yuzakkira nafsahu annahu lam yuhassil ma hassala bihawlihi wa quwwatihi. Wa innama huwa fadlun min Allah Ta'ala. Fala yanbaghi an yu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu bal awda'ahu Allah Ta'ala fihi. Di antara cara agar seseorang itu enggak ujub, ikhwah sekalian, dia mengingat dirinya bahwa apa yang dia dapatkan hingga hari ini bukan hasil usahanya sendiri, tapi semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ikhwah, kita tidak mungkin bisa sampai di level saat ini kecuali semuanya itu atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengakui itu di setiap salat kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku bahwa kita ini minta pertolongan kepada Allah. Lalu apa yang kita ingin banggakan terhadap diri ini yang Allah pun tutup aib-aib kita. Dan kita mengaku kita nggak mampu. Terkadang kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Terkadang kita meminta kepada Allah kemudahan. Lalu setelah Allah mudahkan, kenapa kita ujub? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tambahkan nikmat tersebut. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Dan ini apa? Auda'ahu Allah Ta'ala fi. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini titipan ikhwah. Nama kita yang dikenal oleh manusia.
itu tidaklah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib-aib dan dosa-dosa kita. Ya Allah, nasallallahu taufiq. Wa tariquhu fi nafyi al-hasad ay ya'lam anna hikmat Allah ta'ala iqtadat ja'la hadhihi al-fadilah fi hadha فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرها والله أعلم. Kemudian ikhwah, cara agar seseorang itu tidak hasad, hendaknya ia menyadari bahwa kebijakan Allah yang Allah kehendaki, yang Allah berikan kepada dirinya atau kepada orang lain, itu semuanya ada hikmah. Ketika Allah memberikan kekurangan dalam diri kita yang Allah lebihkan kepada saudara kita, ingatlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka perbanyak husnudzan kepada Allah. Bersabar. Ya, jangan iri dengan orang lain. Nah, kecuali seseorang itu iri di dalam kebaikan. Tapi kita nggak boleh merasa kalah dengan urusan akhirat. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Idza tanafastum fid dunya fatanafasu fil akhirah." Kalau misal saudara kita mendahului kita dalam urusan dunia, maka dahului dia dalam urusan akhirat. Mungkin rezeki kita dalam urusan dunia segini-segini aja misalnya. Tapi cobalah ikhwah, persiapkan bekal yang terbaik untuk akhirat kita. Kita berharap kehidupan akhirat kita tidak seperti kehidupan dunia kita. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan. Perbanyaklah husnudzan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pasal yang keempat. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan insyaallah pada pasal yang kelima. Nah, ini penting sekali. Al-babul khamis bi adabi hamilil Quran. Yaitu bab yang kelima, adab-adab pengemban Al-Quran. Yang inilah inti pembahasan dalam kitab ini sebenarnya. Bagaimana judulnya? Adab para pengemban atau para ahlul Quran. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qad taqaddama jumalun minhu fi babil ladzi qabla hadza. Dan telah berlalu beberapa bab dan pasal sebelum bab ini. Nah, kita mulai. Wa min adabihi ay yakuna ala akmalil ahwal wa akramish syama'il wa ay yuraffi'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'an anhu ijlalan lil Qur'an wa ay yakuna masunan an dani'il iktisab شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. Nah, ini ikhwah sekalian, dan ana mungkin sudah sering sampaikan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan juga kepada guru-guru beliau, bahwa beliau ini ingin mengajak kita menjadi orang-orang yang besar, ingin mengajak kita menjadi orang-orang hebat. Nah, bukan berpikir kecil,
berhati sempit, tapi beliau mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang saleh. Sebagaimana Al-Quran itu adalah azim, maka ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, seseorang perlu merubah dirinya untuk melayakkan dirinya dengan Al-Quran yang azim. Tidak boleh dia semau hatinya berbuat. Ya, ini kesalahan. Dipastikan dia belum pernah belajar adab. Nah, maka kata beliau, di antara adab-adab para ahlul Quran, ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'il. Ahlul Quran itu, ya, dia memiliki penampilan yang sempurna dan memiliki perangai yang mulia. Jadi sifat yang pertama ahlul Quran, dia itu menjadi orang yang sempurna di tengah-tengah manusia. Kita tidak katakan maksudnya sempurna dia adalah orang yang suci, kemudian tidak mau berbaur dengan orang lain, bukan. Tapi ketika kita hadir di tengah-tengah manusia, kita yang memberikan perubahan. Ketika misalnya di rumah kita, keluarga kita suka mendengarkan musik misalnya, ya kita tidak mengatakan itu adalah haram, ya. Terjadi khilafiyah, tapi paling tidak kehadiran kita itu bikin kakak-kakak kita atau keluarga kita itu malu. Ketika orang-orang di rumah kita misalnya tidak melaksanakan salat, nggak mau ke masjid yang laki-lakinya, kehadiran kita lah yang akan merubah atau konteksnya di masyarakat, ya. Kehadiran kita lah yang akan memberikan perubahan, atau dalam konteks pekerjaan kita lah yang merubah suasananya menjadi islami, bukan semakin asing diri kita. Nah, ini kita perlu belajar. Dan kita harus memiliki perangai yang baik. Gak boleh semau-mau kita. Dan kita harus belajar. Bagaimana para ulama mengatakan, man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umurid dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu, maksudnya ilmu hadis ini ya ilmu, maka dia telah menuntut atau telah mempelajari sesuatu yang paling tinggi dalam urusan dunia. Fayambaghi ayyakuna lahu ahsanan nas. Maka seyogyanya dia menjadi sebaik-baik manusia. Dialah yang paling beradab. Dialah yang paling memperhatikan ibadah, khususnya yang wajib-wajib. Ini perlu sekali kita perhatikan bersama. Nah, baik. Wa ayyurafi'a nafsahu 'an kulli ma nahal Qur'an 'anhu ijlalan lil Qur'an. Di antara adab yang diperhatikan setelah dia memperhatikan dirinya, memiliki perangai yang mulia apa? Dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, ijlalan lil Quran, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Wa ayyakuna masunan 'an dani'il iktisab. Dan juga apa? Dia menjaga dirinya dari kecilnya penghasilan atau hinanya pekerjaan. Nah, syarifan nafsi, kemuliaan dirinya harus dia jaga. Mutarafi'an 'alal jababirati wal jufati min ahli dunya. Kemudian apa? Mengangkat dirinya, jangan sampai dia merendah kepada para pemimpin yang buruk atau kepada para pemilik dunia. Jadi ikhwah sekalian, kita ini
sebagai ahlul Quran nggak boleh merendah dengan orang-orang yang punya dunia. Salah. Ya, harusnya kita mengangkat diri kita karena kita lah yang lebih mulia dari mereka. Walaupun pakaian kita sederhana. Rumah kita sederhana. Pekerjaan kita sederhana. Tapi kita ini punya Al-Quran yang merupakan khairun mimma yajma'un. Yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Dan ini harus kita rasakan dan kita tumbuhkan. Kita ini pede menjadi ahlul Quran. Begitulah. Jangan akhirnya kita yang terpengaruh dengan mereka. Salah. Kita yang harus menjadi pelopor kebaikan. Dan jangan merendah dengan mereka. Dengan urusan dunia sekali lagi. Nah, tapi sebaliknya. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahli khairi wal masakin. Ahlul Quran dia harus tawadhu' dengan orang-orang salih. Tawadhu' dengan orang-orang yang memiliki kelebihan, kebaikan. Tawadhu' dengan orang-orang miskin. Wa ayyakuna mutakhashi'an dza sakinatin wa waqarin. Begitu juga ahlul Quran dia harus memiliki sikap yang khusyuk, tenang. Nah, dan penuh wibawa. Jadi sikapnya itu selalu tenang. Nah, sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya ma'syarul qurra, wahai ahlul Quran. Ini beliau sebutkan kepada para sahabat yang lain. Irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian. Maksudnya jangan minder. Pede pun maksudnya kita merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti kita sombong, bukan. Tapi jangan pernah minder menjadi seorang ahlul Quran. Walaupun pekerjaannya sederhana, rumahnya sederhana. Dia nggak punya apapun dari dunia ini misalnya. Walaupun dia orang miskin misalnya. Tapi jangan pernah merasa minder. Kenapa? Karena kita punya Quran. Makanya Umar ibn al-Khattab menjelaskan faqad wadaha lakumut thariq. Jalan kita ini jelas ya kawan. Walaupun seseorang nggak boleh cukupkan dirinya dengan Quran, dia harus belajar ilmu syar'i yang lain. Tapi paling tidak dia sudah punya kunci kebaikan yang besar, Al-Quran. Wastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wala takunu 'iyalan 'alan nas. Dan jangan jadi beban untuk manusia. Nah, jangan sampai kehadiran kita ini, ikhwah sekalian, baik di suatu lembaga, di suatu yayasan menjadi beban. Nah, maka tidak ada waktu terlambat untuk merubah diri ini, teruslah memperbaiki diri dan minta pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, kita lanjutkan sedikit perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan beberapa perkataan yang lain. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bilaylihi idza an-nasu na'imun wa binaharihi idza an-nasu muftirun wa bihuznihi idza an-nasu yafrahun wa bibukaihi idza an-nasu yadhhakun wa bisamtihi idza an-nasu yakhudun wa bi khushu'ihi idza an-nasu yakhtalun. Allahu akbar. Ini azim ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menjelaskan sosok ahlul Quran yang sejati itu seperti apa sih di zaman sahabat. Karakteristik atau ciri-ciri ini ikhwah bukan dibuat-buat, tapi telah dijaga oleh para ulama hatta di zaman sahabat radhiyallahu anhum wa ardah. Sampai Ibnu Mas'ud, ucapan beliau hingga hari ini diucapkan, menunjukkan bahwa ternyata ahlul Quran itu begini loh. Yang pertama apa? Ayyu'rafa bilailihi idzan nasu na'imun. Dia mengetahui waktu malamnya ketika manusia tertidur.
Jadi ahlul Quran dia menjaga waktu malamnya untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk salat, untuk berkhalwat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan, syarafal mu'min, inna syarafal mu'min qiyamul lail. Bahwa kemuliaan orang mukmin itu ikhwah ada pada waktu malamnya. Nah, wa binaharihi idzan nasu muftirun. Di waktu siangnya tatkala manusia berbuka. Dia ahlul Quran tidak akan sibuk dengan urusan makanannya, urusan perutnya. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Dia akan lebih banyak sedih ketika manusia senang. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhhakun. Mereka ahlul Quran akan lebih banyak menangis ketika manusia tertawa. Sedih dan menangis karena dosa. Sedih dan menangis karena dia tadabbur Al-Quran. Jadi memang kehidupan ahlul Quran itu berbeda. Enggak sama. Kita yang sudah belajar Quran, kita yang sudah dinisbatkan menjadi seorang penghafal Al-Quran, harus beda dengan orang lain. Nah, kita belajar insyaAllah. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Dia akan lebih banyak diam ketika manusia banyak berbicara dengan urusan yang tidak penting. Karena orang banyak bicara itu akan terlihat keburukannya. Jadi orang yang bijak itu lebih memperbanyak mendengarkan daripada berbicara. Nah, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Dia akan lebih banyak tawadhu' ketika orang-orang berbangga-bangga diri. Nah, ini menarik sekali. وعن الحسن رحمه الله إن من كان قبلكم راوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. الله أكبر. Diriwayatkan dari Hasan bahwasanya sesungguhnya generasi sebelum kalian, maksudnya para sahabat, mereka melihat Al-Quran itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mentadabburinya di malam hari dan mereka mengamalkannya di siang hari. Naam. Wa 'an al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, yanbaghi li hamil al-Quran alla takuna lahu hajatun ila ahadin min al-khulafa faman dunahu. Ini juga penting. Seyogyanya seorang ahlul Quran, dia enggak punya hajat dengan para penguasa dan orang-orang yang di bawahnya. Nah, jadi jangan dekatin orang punya dunia. Kita akan hina. Nah, dekatinlah orang-orang saleh. Bukan berarti kita nggak boleh berteman, nggak boleh muamalah, boleh. Tapi batasin hubungan kita yang dikhawatirkan akan merusak hati kita. Nah, atau bahkan menghinakan diri kita. Kecuali dia orang yang kaya, yang saleh. Atau dia orang yang kaya, yang punya banyak kebaikan. Itu boleh. Tapi kalau ternyata itu menjauhkan, bahkan menghinakan kita, maka kita tinggalkan. Jangan pernah bermuamalah yang sifatnya intens dengan mereka. Wa anhu aydan, hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. La yanbaghi an yalhuwa ma'a man yalhu. ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما حق القرآن. Begitu juga disebutkan oleh Al-Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan seyogyanya atau ahlul Quran itu merupakan mereka ini pembawa bendera-bendera Islam. Ya. Maka tidak sepantasnya dia bersenda gurau atau dia itu lalai dengan orang-orang yang lalai
atau dia berbicara yang sia-sia dengan orang-orang yang memiliki kelalaian. Kenapa? Ta'ziman li haqqil Qur'an. Ya. Jadi ikhwah sekalian, mari kita berubah, berbenah diri. Apa yang bisa kita banggakan dari Al-Quran, sedangkan akhlak atau sifat kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata perangai kita ini nggak ada kebaikan, maka jangan ngaku jadi ahlul Quran gitu. Jangan ngaku jadi penghafal Quran ternyata masih melakukan hal yang seperti ini, seperti itu yang merupakan keburukan. Bukan berarti kita ini mensucikan diri kita nggak boleh berdosa, bukan. Tapi marilah kita berbenah. Ta'ziman li haqqil Quran. Jangan duduk dengan orang-orang yang lalai. Jangan duduk dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rubah tongkrongan kita, teman obrol kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih baik. Cari. Nah, ini yang mungkin ingin Anda sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita menjadi seorang ahli Quran yang sejati insyaallah taala. Baik, mungkin itu dari anak. Ada yang ingin bertanya? Naam, dari Ustazah Asma Bidar. Amin ya rabb. Waalaikumsalam. Nah, caranya bagi kita yang mungkin sibuk dengan urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, sedangkan ada kewajiban kita untuk menjaga hafalan Al-Quran kita, Ana rasa caranya cuma dua. Yang pertama, prioritaskan waktu kita. Atur jadwal kita, atau buat jadwal yang mana kita prioritaskan terlebih dahulu di awal hari kita. Yang kedua, sisihkan waktu. Sisihkan waktu. Jadi seringkali alasan sederhana kita tidak bisa melakukan kegiatan atau kesibukan yang bermanfaat karena kita sibuk dengan urusan yang mungkin terlalu banyak lalainya. Maka cobalah kita pertama prioritaskan waktu kita. Yang kedua sisihkan waktu, jangan sisakan waktu kita untuk Al-Quran. Sisihkan di sela-sela sholat, kalau misalnya tidak ada waktu selain itu. Sisihkan waktu malam kita sebelum kita istirahat ketika anak-anak atau keluarga kita telah istirahat. Bangunlah lebih awal sebelum keluarga kita yang lain bangun. Maka insya Allah akan ada kesempatan untuk bisa berkhalwat kepada Allah dengan Al-Quran. Insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, apa yang harus dia prioritaskan sebelum dia menghafalkan Al-Quran? Sebenarnya sih dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau redaksi para sahabat mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla al-Quran, fa idza ta'allamna al-Quran fazdada imanana. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat dulu belajar iman sebelum mereka belajar Quran. Ketika Al-Quran mereka pelajari, maka akan bertambah keimanan mereka. Bukan sebaliknya.
ada yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga Al-Quran. Jadi jangan hanya fokus pada menghafal. Ya. Kalau sudah terlanjur, Ana berharap atau saran kami, ya, tetap diadakan kajian ilmu syar'i seperti tauhid. Nah, sekarang bagaimana suara Ana terdengar? Ustaz, suaranya hilang. Terdengar sekarang? Suaranya kecil banget, gak kedengeran. Apakah sekarang terdengar suara Ana? Nah, suara Ana kedengaran, ikhwah? Baik. Sebentar. Nah, sekarang bagaimana? Baik. Jadi ini menjadi PR bersama bahwa silahkan dia memulai dengan menghafalkan Al-Quran, tapi cobalah ditanamkan tauhid, diajarkan tentang tauhid. Juga seringkali Anda melihat fenomena sekarang, dan ini menjadi PR bersama kita, bahwa banyak sekali penghafal Quran nggak tahu hukum-hukum ibadah. Jadi ingat, prioritaskan dua hal yang harus kita pelajari. Ya, jadi jangan mentok jadi ngafalin Quran aja. Pertama, pelajari fiqhul i'tiqad, yaitu masalah tauhid. Yang kedua, fiqhul ibadah, masalah ibadah penting. Banyak sekali kita lihat penghafal Quran nggak tahu tata cara sholat, nggak tahu bagaimana taharah dan yang lainnya. Nah, ini sekali lagi karena kurangnya perhatian. Orang yang sibuk dengan Quran, nggak perhatian dengan ilmu syar'i, terkadang sebaliknya. Orang-orang yang belajar ilmu syar'i terkadang kurang memperhatikan Al-Quran. Nah, kita berusaha untuk menggabungkan keduanya semampu kita. Agar apa? Iman, Quran, bertambahnya hafalan seseorang akan bertambah keimanan dia kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Baik, sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara agar semua akhlak ahlul Quran bisa kita terapkan untuk seorang IRT yang kerja di kantor? Nah, maka jawaban Ana, teruslah belajar dan coba implementasikan apa yang telah kita pelajari pelan-pelan. Nah, mungkin dulu kita melakukan hal seperti ini kurang baik. Setelah kita belajar, kita tahu yang mana yang lebih baik. Maka kita lakukan. Paling tidak, yang pertama, memperhatikan kewajiban. Ketika waktu sholat, coba kita segerakan. Nah, perhatikan kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, pelajarilah akhlak-akhlak yang lain yang akan membawakan kebaikan. Seperti kejujuran, amanah, ataupun itu kita semuanya belajar. Nah, dan coba kita terapkan. Dan coba rubahlah penampilan kita yang mungkin dulunya mungkin serampangan begitu. Nah, cobalah kita lebih memperhatikan pakaian kita, penampilan kita, tutur kata kita, semuanya butuh latihan. Dan nggak ada orang yang instan terus tiba-tiba dia punya akhlak yang baik. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang paling dekat kepadaku kelak di surga adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Jadi berbicara tentang akhlak perangai,
nanti akan berbicara bagaimana dia berusaha, bersabar, istiqomah untuk menjaga. Ya, misalnya di antara akhlak dia tidak gampang marah, berlapang dada, bersabar, dan yang lainnya. Nah, ini butuh latihan. Maka teruslah belajar, dan banyak bertanya agar tidak salah sikap. Nah, kemudian berusahalah bersabar untuk apa? Menerapkan akhlak-akhlak ini. Jadi berbicara akhlak itu nggak bisa hari ini kita bisa terapkan. Tapi kita coba satu-satu, kita perbaiki. Hingga itu menjadi karakter kita insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, karena rasa pertanyaan terakhir ya. Ini dari Dina Ayu. Nah, pertanyaannya, ketika ada satu komunitas yang mungkin baik, tapi ternyata mereka nggak mau menerima kita, ya maka pertama perlu dipertanyakan kebaikan mereka ini. Sampai mereka juga ternyata tidak ingin berteman dengan kita. Ini cukup aneh ya. Ada komunitas yang baik ternyata nggak mau menerima. Nah, maka kita bisa mencari komunitas yang lain yang mau menerima kita. Itu caranya. Jadi jangan sibuk dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jangan sibuk dengan orang-orang yang mungkin memang dia nggak mau berteman dengan kita. Tapi tetap kita memperlakukan mereka dengan baik sebagai akhlak yang mulia. Tapi kita mencari teman-teman yang lain. Nah, yang bisa sama-sama merangkul dalam kebaikan, di dalam ketaatan, insyaallah ta'ala. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, wa iyyakum, nafa'allahu bikum. Silakan yang ingin keluar dari Zoom, tafadhalu.